Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pertama kali membacakan tugas 1, yaitu analisis delik KUHP untuk kasus pembunuhan tersebut. Berdasarkan kronologi kasus pembunuhan yang dialami Bebek sebagai korban oleh Ayam sebagai pelaku, berikut analisis delik pasal KUHP yang tepat. 1. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang isinya barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Relevansinya, Ayam telah mempersiapkan pisau lipat sebelumnya dan menyimpannya di saku celana, kemudian menunjukkan kesengajaan dari Ayam. Yang kedua, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang isinya barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Relevansinya, terdapat indikasi perencanaan, diantaranya penyimpanan pisau lipat di jok motor sebelumnya. Yang kedua, pengambilan pisau sebelum masuk ke kamar korban. Yang ketiga, inspirasi dari film narkos yang ditonton sebelumnya. Ketiga, yaitu pasal 362 KUHP tentang pencurian. Isinya, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 atau pidana denda paling banyak Rp900. Relevansinya yaitu pengambilan laptop MacBook, dompet dan ponsel milik korban setelah pembunuhan. 4. Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Isinya, ayat 1, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut. Relevansinya, itu pencurian dilakukan setelah pembunuhan yang merupakan bentuk kekerasan ekstrim. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini nama Ayam, tempat tanggal lahir Berau 27 Februari 2022, alamat Jalan HARM Ayub RT 13 Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kaltim. Nomor induk mahasiswa 12345678990. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi. Nomor HP 0811 0123 456. Dengan ini memberikan kuasa kepada nama Zulfian Tayyib, sarjana hukum. Nomor KTA atau PPIH 010-LBHP-5-5 Romawi _2024 Peradi Nusantara. Alamat kantor advokat Jalan Gunung Panya RT 4 Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nomor telepon atau kontak 0852 485 62569. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, memberikan bantuan hukum sebagai penasihat hukum atau advokat dalam perkara pidana nomor 14 garing PID.B garing 2024 garing PN Metro tanggal 15 Februari 2024 di Kepolisian Resort Metro Lampung, mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk kepentingan hukum pemberi kuasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadiri pemeriksaan di kepolisian. Yang kedua, memberikan pendapat hukum. Ketiga, mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Keempat, mengajukan keberatan hukum. Kelima, menghadiri setiap proses persidangan. Keenam, mengajukan saksi-saksi dan alat bukti.
Ketujuh, mengajukan pledoi atau pembelian. Kedelapan, mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 3. Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan untuk membela kepentingan hukum pemberi kuasa dalam proses peradilan ini. Surat kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan atau substitusi kepada advokat lain jika diperlukan. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanjung Redep, 16 Februari 2024. Penerima kuasa Zulfian Thayyib, Saling Hukum, pemberi kuasa ayam. Tugas 2. Berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka nomor BAP _34 2 Romawi _2024 Reskrim. Pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang unit Reserse Kriminal Polres Metro Lampung. Saya, nama penyidik Zulfian Thayyib, pangkat atau NRP Inspektur 1 Polisi NRP 770123456. Jabatan Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik _45 2 Romawi 2024 Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, program studi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan. Pertanyaan 1. Penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka, ya, saya diperiksa terkait kematian korban bebek, teman dekat saya yang meninggal dunia di indekosnya. Pertanyaan 2. Penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka, pada tanggal 2 Februari 2024 saya datang ke kos korban untuk meminta uang karena saya terlilit pinjol dan biaya kos. Saat berbicara saya merasa iri dengan kesuksesan korban. Saat itu saya mengambil pisau lipat yang sudah saya simpan di motor. Kemudian terjadi pertengkaran kecil. Saya menusuk korban beberapa kali. Korban sempat melawan, menggigit tangan saya, namun saya terus menusuk leher dan dada korban sampai korban tumbang. Pertanyaan 3. Penyidik, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka, pisau lipat itu sudah saya simpan di jok motor saya sebelumnya. Pertanyaan 4. Penyidik, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka, motifnya karena iri dan tekanan ekonomi. Saya terlilit hutang pinjol dan biaya kos, sedangkan korban sukses dan bisa hidup nyaman. Pertanyaan 5. Penyidik, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka, saya membungkus jenazah korban dengan plastik besar, dilapisi spray, diberi bahan pengawet dan wewangian agar tidak cepat membusuk. Kemudian saya mengambil beberapa barang milik korban. Pertanyaan 6. Penyidik, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka, laptop, MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. Pertanyaan 7. Penyidik, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka, tidak, saya melakukannya sendiri. Pertanyaan 8. Penyidik, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka, saya terinspirasi dari film Narcos di Netflix yang saya tonton beberapa hari sebelumnya. Pertanyaan 9. Penyidik, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka, korban berusaha melawan, menggigit tangan saya, tetapi saya terus menusuk hingga korban tumbang. Penutup,
Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2024. Penyidik tertanda Zulfian Taib, Inspektur 1 Polisi NRP 770123445. Tersangka tertanda Ayam. Tugas 3. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 12 garing PID.B garing 2024 garing PN.LPG. 1. Romawi. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 4 Mei 2021, umur dan tanggal lahir 23 tahun, tanggal 4 Mei 2021, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pahlawan nomor 47 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan S1, mahasiswa program studi bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Romawi 2. Penahanan: bahwa terhadap terdakwa Ayam telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik Polres Metro Lampung berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap _24 Romawi _2024 Reskrim tertanggal 4 Februari 2024 karena diduga keras telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Penahanan dilakukan di rutan Polres Metro Lampung sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan saat ini. 3. Romawi. Dakwaan ke-1 atau primer: bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di indekos milik korban bebek beralamat Jalan Merpati, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah melakukan pembunuhan terhadap korban bebek umur 19 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun dengan uraian perbuatan sebagai berikut: bahwa terdakwa Ayam yang merupakan teman dekat korban datang ke kos korban dengan membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disiapkan dan disimpan di dalam jok motornya. Terdakwa berpura-pura berkunjung dan berbincang dengan korban. Pada saat korban lengah, terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celananya dan langsung menusuk korban di bagian dada dan leher secara berulang kali hingga korban meninggal dunia. Serta memastikan korban tidak bernyawa, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan telepon genggam, lalu meninggalkan lokasi kejadian. Motif dari tindakan terdakwa adalah rasa iri terhadap kesuksesan korban dan tekanan ekonomi akibat terlilit hutang pinjaman online serta tunggakan biaya kos. Dakwaan kedua atau subsidiar: bahwa terdakwa Ayam dan pada waktu yang dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Atau secara lebih subsidiar, terdakwa Ayam juga dapat dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu apabila perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, pelakunya diancam dengan pidana paling lama 15 tahun atau pidana mati. Uraian perbuatan: bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban,
terdakwa mengambil barang-barang korban berupa laptop, dompet, dan ponsel untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian, selain melakukan pembunuhan, terdakwa juga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Romawi 4. Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, barang bukti, serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa Ayam telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP, junto pasal 365 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, penuntut umum memohon kepada Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana setimpal sesuai perbuatannya. Metro 15 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Eti Indra Fitri SH MH, Jaksa Utama Pratama. NIP 19205152001120001. Tugas 4. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perdata PDM garis datar 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN titik BDL kepada yang terharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Zulfiantai, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Merdeka nomor 88 Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, program studi bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM garis datar 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN titik BDL tertanggal 15 Februari 2024 dengan alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi 1. Romawi keberatan formil. 1. Dakwaan tidak cermat dan tidak lengkap. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, namun uraian perencanaan tidak dijelaskan secara konkret. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP harus mengandung unsur waktu tenang dan pertimbangan matang sebelum melakukan pembunuhan. 2. Dalam surat dakwaan tidak dijelaskan kapan, di mana, dan bagaimana niat itu timbul, sehingga bertentangan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mewajibkan uraian dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap. 3. Surat dakwaan kabur atau obscure libel. Dakwaan jaksa tersebut menyebutkan adanya barang bukti berupa laptop, dompet, dan ponsel milik korban yang diambil oleh terdakwa, namun tidak dijelaskan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP atau hanya sebagai motif ekonomi pembunuhan. Hal ini menimbulkan kaburnya dakwaan karena tidak dijelaskan secara terpisah hubungan antara tindak pidana pembunuhan dan dengan unsur perampasan barang milik korban. 2. Romawi keberatan material. Unsur perencanaan tidak terpenuhi pasal 340 KUHP. Berdasarkan uraian fakta Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa atau pasal 334 KUHP. Tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya jarak waktu cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan yang dapat membuktikan adanya perencanaan. Tindakan menyimpan pisau di motor bukan serta-merta membuktikan adanya perencanaan pembunuhan, melainkan hanya menunjukkan adanya emosi sesaat atau spontan. 2. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa mendalilkan bahwa pelaku melakukan pembunuhan terhadap iri. Jaksa mendalilkan bahwa pelaku melakukan pembunuhan karena iri terhadap kesuksesan korban dan terdesak ekonomi. Namun motif bukanlah unsur delik dalam pasal 340 KUHP.
Motif hanya menjelaskan latar belakang psikologis, bukan bukti adanya perencanaan matang sebagaimana diisyaratkan dalam pembunuhan berencana. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM garis datar 45 garing 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM garis datar 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN titik BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi atau nota keberatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 20 Februari 2024. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa, ditandatangani Zulfian Taib, sarjana hukum, advokat atau penasihat hukum. Tugas 5. Amar putusan sela. Tugas 5. Amar putusan sela nomor 45 garing PID titik B garing 2024 garing PN titik BDL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Budi, program studi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca 1. Surat dakwaan jasa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor registrasi perkara PDM garis datar 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN titik BDL. Nomor 2. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 12 Maret 2024. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tertanggal 19 Maret 2024. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi dari penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan 1. Surat dakwaan jasa penuntut umum kabur, obscure label, karena tidak jelas mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Dakwaan juga tidak menjelaskan secara rinci kedudukan barang bukti seperti laptop, dompet, dan ponsel korban dalam rangkaian tindak pidana. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan pasal 143 ayat 2 hukum huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan harus memuat secara jelas identitas terdakwa dan uraian secara cermat, jelas, serta lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Setelah meneliti dakwaan jaksa penuntut umum, majelis berpendapat bahwa dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material karena telah memuat identitas terdakwa, waktu dan tempat kejadian,
uraian perbuatan dan pasal yang didakwakan, yaitu pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Persoalan mengenai ada atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah materi pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan dalam tahan eksepsi. Oleh karena itu, alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B, pasal 156 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ayam untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM garis datar 45 2 Romawi 2024 PN.BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Aprilia Fakiana, Sarjana Hukum Hakim Ketua, Khadijah Zulfiana, Sarjana Hukum Hakim Anggota, Abdul Halim, Sarjana Hukum Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua tertanda tangan, Hakim Ketua tertanda Aprilia Fakiana, Sarjana Hukum, Hakim Anggota tertanda Khadijah Zulfiana, Sarjana Hukum, ditanda tangani Abdul Halim, Sarjana Hukum, Panitera tertanda Abdul Manadi, Sarjana Hukum. Analisis hukum. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur formil dan material karena menyebutkan identitas terdakwa, tempat, waktu, alat, dan pasal yang dilanggar, pasal 143 ayat 2 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Eksepsi yang menilai bahwa dakwaan kabur tidak dapat diterima sebab keberatan terhadap substansi delik seperti unsur perencanaan bukan ranah eksepsi melainkan materi pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara. Putusan sela ini bersifat antara atau interlokutor, bukan putusan akhir, sehingga tidak mengakhiri perkara tetapi hanya memutuskan apakah perkara dapat dilanjutkan. Putusan ini sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tugas 6. Analisis dan perbedaan antara alat bukti dan barang bukti dalam perkara peradilan pidana. Pendahuluan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, alat bukti dan barang bukti merupakan dua hal yang sangat penting dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian dalam praktik, padahal memiliki perbedaan konseptual dan yuridis yang berdasarkan modul FSIH 4210 Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Alat bukti diatur secara limitatif dalam pasal 184 KUHAP, sedangkan barang bukti diatur dalam pasal 39 KUHAP. 1. Analisis. Pembedaan antara alat bukti dan barang bukti. A. Alat bukti. Menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana terdiri atas 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa.
Alat bukti berfungsi untuk membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa pidana di hadapan hakim. Artinya alat bukti bersifat abstrak dan berperan dalam proses pembuktian di pengadilan guna memperoleh keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan antara ayam sebagai pelaku dan bebek sebagai korban, alat bukti yang dapat diajukan antara lain keterangan saksi dari tetangga kos yang melihat pelaku dan korban sering bersama, keterangan ahli forensik terkait luka tusukan dan penyebab kematian, surat visum et repertum hasil pemeriksaan medis, petunjuk dari hasil rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku datang ke kos korban, keterangan terdakwa ayam yang mengakui perbuatan dalam pemeriksaan. Barang bukti. Menurut pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti adalah segala benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang diperoleh dari tindak pidana atau yang merupakan hasil dari tindak pidana. Barang bukti bersifat konkret dan fisik yang menunjukkan hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus pembunuhan ini, barang bukti meliputi 1. Pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban, 2. Laptop, dompet, dan ponsel yang milik korban yang diambil pelaku, 3. Plastik besar, spray, dan bahan pengawet yang digunakan untuk membungkus dan menutupi jasad korban, 4. Rekaman CCTV di sekitar lokasi kos korban. Barang-barang tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan pidana, alat kejahatan, hasil kejahatan, dan sarana kejahatan. 2. Dapatkah barang bukti dikonversi menjadi alat bukti? Secara prinsip, barang bukti dapat menjadi dasar untuk memperoleh alat bukti tertentu, tetapi tidak otomatis menjadi alat bukti itu sendiri. Barang bukti hanya menjadikan alat bukti yang sah apabila pemeriksaannya dijadikan petunjuk atau apabila hasil pemeriksaannya dijadikan petunjuk sesuai dengan pasal 188 KUHP atau dituangkan dalam berita acara penyitaan dan pemeriksaan pasal 38 dan 39 KUHP. Contoh dalam kasus pisau lipat yang digunakan untuk membunuh korban dapat menjadi barang bukti fisik. Namun jika dari pemeriksaan pisau itu ditemukan sidik jari pelaku, maka hasil pemeriksaan tersebut menjadi alat bukti petunjuk. Rekaman CCTV merupakan barang bukti elektronik yang telah diverifikasi dan disertai rekaman ahli digital forensik. Hasil rekaman tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk. Visum et repertum terhadap korban bukan barang bukti fisik, tetapi merupakan alat bukti surat sebagaimana pasal 184 huruf C KUHP. Dengan demikian, barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti melalui proses pemeriksaan, analisis ahli, dan penyusunan berita acara yang menjadikan hasil sah di hadapan pengadilan. 3. Kesimpulan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang diakui oleh hukum pasal 18 KUHP untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Sedangkan barang bukti adalah benda konkret yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, yaitu pasal 39 KUHP. Dalam kasus pembunuhan antara ayam dan bebek, barang bukti pisau lipat, laptop, dompet, ponsel, spray, plastik, dan rekaman CCTV. Alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, ahli forensik, surat visum, petunjuk dari CCTV, dan pengakuan terdakwa. 3. Barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti melalui proses hukum yang sah, seperti pemeriksaan forensik, analisis ahli, atau dituangkan dalam berita acara penyitaan yang sah menurut KUHP. Dengan demikian, barang bukti sangat penting dalam menentukan alat bukti, dalam membantu hakim memperoleh keyakinan yuridis atas kesalahan terdakwa sesuai prinsip in dubio pro reo, bahwa pembuktian harus didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Daftar Pustaka Universitas Terbuka 2023 Modul FSIH 4210. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP
Ali Hamzah 2019, Lilik Mulyadi 2021, R. Susilo 2017. Tugas 7. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM garis datar 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN.BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan: terdakwa Ayam didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM garis datar 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN.BDL, yaitu dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP pembunuhan biasa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di leher dan dada di kamar kosnya pada 2 Februari 2024. Bahwa benar terdakwa Ayam adalah orang terakhir terlihat bersama korban. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang telah disiapkan sebelumnya di dalam jok sepeda motor. 4. Bahwa benar terdakwa menusuk korban secara berulang ketika hendak berpura-pura pulang dari kamar korban. 5. Bahwa benar setelah korban meninggal, terdakwa mengambil barang-barang milik korban, laptop, dompet, dan ponsel. 6. Bahwa benar terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik, spray pengawet, dan wangian untuk memperlambat pembusukan. 7. Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan karena motif iri hati, tekanan ekonomi, dan terinspirasi dari tontonan film narkos. Analisis yuridis. Pembuktian dakwaan primer pasal 340 KUHP. Unsur 1. Barang siapa. Yang dimaksud adalah subjek hukum orang. Terdakwa Ayam adalah seorang manusia dan dapat dipertanggungjawabkan unsur terpenuhi. Unsur 2. Dengan sengaja. Arah perbuatan terdakwa menunjukkan dolus directus. 1. Membawa pisau. 2. Memasukkan ke dalam saku. 3. Melakukan tusukan berulang ke bagian tubuh vital. 4. Mengambil barang korban. Ini membuktikan adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa. Unsur terpenuhi. Unsur 3. Dengan rencana terlebih dahulu. Dibuktikan dengan terdakwa menyiapkan pisau sebelumnya. 2. Terdakwa menyiapkan di jok dan membawanya ke kamar korban. 3. Terdakwa berpura-pura hendak pulang untuk menciptakan momen melakukan tindakan. 4. Penyerangan dilakukan secara sadar dan terencana. Menurut jurisprudensi MA, rencana cukup berupa waktu yang cukup untuk berpikir atau cooling down period. Ini terpenuhi sehingga unsur terpenuhi. Unsur 4. Merampas nyawa orang lain. Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia dengan luka tusuk di leher dan dada. Unsur terpenuhi. Kesimpulan: seluruh unsur pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Pembuktian dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP. Karena seluruh unsur dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan pasal 338 KUHP tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa merenggut nyawa orang lain secara sadis. 2. Terdakwa mempersiapkan alat dan waktu untuk melakukan pembunuhan. 3. Terdakwa menyembunyikan jenazah dengan cara tidak manusiawi. 4. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah membunuh. 5. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. 6. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat kampus dan lingkungan tempat tinggal. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa masih relatif muda sehingga masih dapat diperbaiki.
tuntutan jaksa. Berdasarkan pembuktian uraian fakta dan analisis yuridis, jaksa penuntut umum menuntut 1. Menyatakan bahwa terdakwa A yang terbukti secara sah dan menyakitkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. 2. 1 unit laptop MacBook milik korban dikembalikan kepada keluarga korban. 3. 1 buah dompet dikembalikan kepada keluarga korban. 4. 1 unit ponsel milik korban dikembalikan kepada keluarga korban. 5. Plastik besar, spray, pengawet, dan wangian dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa penuntut. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 16 Desember 2024. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tertanda Julfian Thayyib, NIP 123456778. Selesai.